Bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Kalau aku jadi Bu Yati sih udah kulempar mic sih. Kalau kilaf kan cuma sekali ya. Ternyata kan ini berkali-kali. Berarti bukan kilaf. Emang tabiat gitu. Terus gue nggak ikhlas nih sebagai rakyat jelata yang pajaknya dinaikin. Terus cuma buat gaji pejabat yang nggak ada etikanya. Nipu orang pakai agama. Punya mulut kagak pernah dijaga. Wahai kerang ajaib. Menurut lo Gus Miftah bakal masuk surga nggak? Tidak. Wah, tidak kan? Ngakunya sih kiai, tapi sebenarnya preman. Si Taim betul-betul dibuat apes oleh para netizen dan juga mama. Tidak hanya mengenai persoalan merendahkannya seorang pedagang es teh. Kini si Taim, video-video lamanya diungkit kembali, dikomentarin oleh para mama, dan kemudian mama ini mendesak agar si Taim dikeluarkan dari kabinet Merah Putih karena dinilai sebagai orang yang betul-betul tidak layak untuk menjadi sebagai utusan Presiden Republik Indonesia dan juga tidak layak dijadikan sebagai pemuka agama. Nah, sesuai dengan apa yang beredar video-video lama si Taim ini mengenai Budayati yang dikatain seandainya Budayati ini cantik maka akan menjadi lonte. Untung saja jelek. Loh, nah hal ini tentu menjadikan sebuah tamparan keras bagi seorang perempuan. Makanya para mama tidak menerima apa yang menjadi pernyataan si Taim ini, dan bahkan para mama sangat jijik dan tidak sudi membayar pajak ketika si Taim ini masih ada di kabinet Pak Prabowo. Dan mama mengatakan bahwa saya tidak sudi membayar pajak untuk menggaji, untuk menghidupi si Taim dan keluarganya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lihat bagaimana komentar-komentar keras dari para mama, dan silahkan sahabat-sahabat tangkap. Kula niku bersyukur Nah, ini nih elek. momennya ya. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Ngeri. Nih, Pak Di. Lah kula malah khawatir modern dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Guys, Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Orang seperti Miftah adalah orang yang merasa dirinya itu tuh lebih berkuasa, lebih punya power, lebih berwenang, sehingga dia akan baik-baik aja ketika dia menghina atau merendahkan orang lain. Dia melihat dirinya itu tuh lebih tinggi dibanding orang-orang yang dia lecehkan gitu loh. Dan dia dengan mudahnya akan bilang ke orang lain kalau itu hanya bercanda untuk menghibur. Kenapa? Karena kenyataannya memang banyak orang yang tertawa di tempat itu, menertawakan bercandaan yang sebenarnya itu adalah melecehkan, menghina, dan mempermalukan seorang perempuan di depan publik. Jadi kasus penjual es teh kemarin itu bukan kasus satu-satunya yang dilakukan oleh Miftah dalam memperlakukan orang yang menurut dia lebih rendah dibanding dirinya sendiri. Setiap kali aku membahas soal kekerasan, baik itu KDRT maupun kekerasan seksual, aku udah sering banget ngebahas soal relasi kuasa, dimana ketika seorang pelaku itu merasa dirinya lebih berwenang, merasa dirinya memiliki power dibandingkan korbannya. Dan itu yang dilakukan oleh Miftah kepada orang-orang yang dia permalukan di depan publik, entah itu penjual es teh, entah itu Ibu Yati, atau mungkin bahkan istrinya yang bisa dia jambak dan dia toyor semudah itu di depan umum. Sekarang kita coba bayangin kalau bapak penjual es teh itu adalah ayah kita, atau bayangin kalau Ibu Yati itu adalah kita sebagai perempuan, atau ibu kita atau saudara perempuan kita yang dibilang lonte dan susunya expired, atau bayangin kalau istrinya yang ditoyor dan dijambak adalah kita yang ditoyor dan dijambak oleh suami kita di depan umum. Bayangin betapa memalukannya, betapa hinanya, dan betapa sedihnya kita ketika ada di posisi itu. Dan kalau kita nggak suka dengan posisi yang seperti itu, mulai sekarang stop normalisasi bercandaan-bercandaan yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Kita bisa mulai dengan berhenti tertawa ketika kita sadar bahwa sebuah bercandaan itu berpotensi melecehkan atau menghina seseorang. Kita bisa belajar berempati, apakah
Kata-kata yang keluar yang diniatkan untuk bercanda itu akan menyakiti orang lain dan memberikan luka yang cukup lama. Mungkin tertawanya atau lucunya cuma sebentar, tapi luka yang tergores di hati orang yang dibercandain itu bisa bertahan entah sampai kapan. Dan kita gak mau kan jadi orang jahat itu. Dan ini adalah staf khusus presiden untuk kerukunan beragama. Dan Miss Pong yakin sekarang semua agama, 99% itu bersatu untuk meminta ini orang dipecat. Karena ini orang tidak pantas untuk hidup dan berpoya-poya, menggunakan abuse of power, menggunakan uang pajak dari kita. Kita yang kerja setengah mati, rakyat kecil setengah mati kerjanya, dihina-hina, diledek-ledek, untuk membiayain hidup orang seperti ini. Kagak pantas. Ini kita kerja setengah mati ya, dapat gaji, kita bayar pajak, kita mau makan, kita bayar pajak lagi, kita mau beli baju atas uang yang kita sudah dipajakin itu kita harus bayar pajak lagi, kita mau tinggal pun dipajakin lagi, dan uang pajak itu yang kalian kerja setengah mati dipakai untuk menghidupi orang kayak gini. Ikhlas kalian. Yuk kita minta Pak Prabowo untuk memecat orang ini. Kalian sudah lihat videonya si Taim? Si Taim itu namanya, bukan Guf Miftah. Tapi anehnya lagi, sebelahnya itu loh, di saat si Taim ini ngomong Gop, kok dia ngakak? Emang ada yang lucu? Menurut kalian lucu nggak? Nggak ada yang lucu ya kan? Tapi diketawain seperti itu. Anehnya lagi masih banyak komen-komen orang, itu biasa, itu guyonan. Yang saya tahu guyonan itu kalau kita seumuran, teman lama. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita ngomong, nggak mungkin. Narasi lebih baik jualan es teh dibandingkan dengan jualan agama di media sosial viral menanggapi pernyataan Gus Miftah yang merendahkan pedagang es teh. Hal ini tentu sangat disayangkan ketika Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi juga hanya memberikan peringatan dan diminta untuk meminta maaf kepada publik, tetapi tidak memberikan dampak apapun seperti pemberhentian dari jabatannya. Pejabat publik seperti Gus Miftah ini seharusnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berbicara sebebas apapun seperti sebelum menjadi pejabat publik, apalagi ketika hal ini dilontarkan yang dihadapkan dengan entitas, kelompok, kemudian segmentasi di masyarakat umum, dan tentu para pejabat publik ini digaji dengan uang rakyat yang semestinya itu bisa menyesuaikan etika dan norma yang berlaku secara universal, karena setiap pernyataan, setiap perilaku itu pasti akan disorot oleh masyarakat. Dan bagi sebagian orang menjadi pejabat publik itu memang tidak mudah. Selain memang harus menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, ya mereka juga harus menjaga etika sebagai pejabat publik. Social Responsibility Theory of the Press itu menekankan bagaimana pentingnya etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam komunikasi pejabat publik di ruang publik, terutama di era digital yang saat ini penuh dengan keterbukaan dan tantangan. Dan semoga saya kira ini menjadi early warning untuk pejabat-pejabat lainnya agar bisa menjaga etika komunikasi di ruang publik. Yap, itulah berbagai komentar dari Om Mama terkait dengan apa yang menjadi kelakuan si Taim dan desakan bagaimana agar si Taim ini dipecat dari kabinetnya Pak Prabowo. Saya kira sangat luar biasa apa yang disuarakan para mama mempertahankan harga diri seorang perempuan yang dimana tidak lagi dihargai di mata si Taim yang selalu merasa jumawa atas apa yang sudah dimiliki saat ini, sudah merasa bahwa dirinya begitu spesial sehingga begitu mudahnya merendahkan orang lain yang dianggapnya orang yang di bawah levelnya, seperti contohnya si pedagang es teh itu. Nah sahabat-sahabat, saya kira ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga apa yang dialami oleh si Taim atau Miftah, agar kiranya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan atau kata-kata agar tidak menyakiti perasaan orang lain.
Saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.